Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Raudatul Hikmah dari kelas 1C Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Akbar SHI SHMH yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi dengan tema sumber hukum. Sumber-sumber hukum. Menurut R. Suroso, sumber hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil. Apa sumber hukum formil itu? Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Dan apa sumber hukum material? Sedangkan hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Apa saja yang termasuk ke dalam sumber hukum formil? Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai dua arti. Undang-undang dalam arti luas atau material, dan undang-undang dalam arti sempit atau formil. Undang-undang dalam arti luas yaitu setiap peraturan atau hukum yang isinya berlaku mengikat terhadap semua orang. Sedangkan undang-undang dalam arti sempit yaitu setiap peraturan atau hukum atau ketetapan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap hal yang sama, yang kemudian diterima dan diakui masyarakat. Contohnya, seperti dalam hal jual beli atau sewa menyewa, terdapat pihak penghubung yang selalu mendapatkan komisi dari usahanya, menghubungkan antara penjual dan pembeli. Hal ini tidak diatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataannya praktik ini selalu dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Keempat, traktat atau perjanjian. Traktat adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara tersebut. Perjanjian yang hanya dibuat oleh dua negara dinamakan traktat bilateral. Contohnya seperti masalah duit kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina. Sedangkan perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara dinamakan traktat multilateral. Contohnya seperti traktat PBB dan ASEAN. Yang kelima yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan landasan atau asas-asas penting dalam hukum dan pelaksanaannya. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.